Yang lagi ramai hari ini yakni Kang Deddy Mulyadi dikecam oleh Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik. Menurut Mbak Widya, tes DNA yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi kepada Peggy Setiawan Cianjur ada unsur politiknya. Mari kita simak bersama-sama. Jangan mentang-mentang mau jadi calon gubernur, woi, melindungi orang-orang yang dicurigai, ya. Walaupun dia mirip, bisa aja ditulis di situ. Emang dia tahu kalau ada orang dia itu udah dikenal lebih dulu di rumah sakit dari penyidikan. Kalau Anda punya data, punya bukti, punya kemampuan untuk mengungkap kasus ini, tahu segala hal, ingat, ngomongnya jangan di media sosial. Mari bergabung bersama-sama dengan tim saya, tim Pradi, untuk saling melengkapi data. Karena tidak mungkin kita menjerat seseorang dengan sebuah tuduhan kalau tanpa fakta. Dan faktanya itu harus kita sampaikan ke penyidik. Ya, kita sampaikan ke penyidik, saya nunggu nih. Nah, kemudian kalau Anda berempati juga ingin membebaskan 7 terpidana ini, mohon maaf ya, kalau saya tidak memulai menggandeng Ferandi dan Pak Oto Hasibuan, kemudian saya tidak mengumpulkan data, tidak mungkin PK bisa. Termasuk PK buat Saka Tatal, tidak mungkin ada datanya kalau tidak ada yang turun mengumpulkan data. Jadi kita nolong orang kalau hanya nyari panggung di media sosial, tidak akan ada. Kalau kita nolong orang, yuk bergabung, saya undang siapapun yang punya data, yang punya fakta, yang punya kemampuan intelijen yang sangat tinggi, bergabung dengan Feradi untuk bersama-sama mempidanakan siapapun yang terlibat dalam kasus ini. Termasuk, saya katakan, mau ada tes DNA, terbukti anak Pacem atau bukan, kalau Peggy Setiawan Cianjur ini ada indikasi keterlibatan dalam pembunuhan, keterlibatan dalam pemerkosaan, segera Anda laporkan ke polisi atau Anda punya data, dengan saya lapornya. Ya kan? Dengan saya lapornya, kita lapor ke Polda atau kita lapor ke Mabes Polri. Saya akan mendampingi saudara apabila saudara punya data keterlibatan saudara Peggy Setiawan, anaknya Pak Cecep Setiawan dari Cianjur dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Saya akan mendampingi. Memang setelah tes DNA ini melahirkan serangan yang luar biasa pada saya. Seolah-olah saya melindungi anak Bupati Cirebon dengan membuat tes DNA. Tes DNA-nya palsu katanya. Nih, yang saya bantu Pak Cecep, kuli bangunan. Saya katakan Pak Cecep kuli bangunan. Kalau Pak Cecep ini orang kaya, nggak akan saya bantu. Karena Pak Cecep kuli bangunan, korek-korek cok, sapoe kuli sapoe hente, saya bantu. Kalau Pak Cecep orang kaya. Nih ibunya, bahwa apakah Kang Deddy Mulyadi ternyata mendapat uang atau mendapat suap dari Bupati Cirebon. Nah, kalau ada yang menemukan itu, saya mendapat, tunjukkan di mana saya nerimanya, yang ngasihnya berapa, nilainya. Dan kalau ketahuan itu uang yang dikasihnya akan saya berikan pada saudara. Relax aja lah kalau saya mah. Yang berikutnya adalah, kalau Anda punya data, punya bukti, punya kemampuan untuk mengungkap kasus ini, tahu segala hal, ingat, ngomongnya jangan di media sosial. Mari bergabung bersama-sama dengan tim saya, tim Pradi, untuk saling melengkapi data. Karena tidak mungkin kita menjerat seseorang dengan sebuah tuduhan kalau tanpa fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang lagi ramai saat ini diperbincangkan oleh netizen di media sosial terkait dengan perdebatan antara Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik, dan Kang Deddy Mulyadi. Kita memang ketahui bersama-sama bahwa antara Mbak Widya dan Kang Deddy Mulyadi ini jauh lebih efektif ketika kita melihat perjuangan Kang Deddy Mulyadi yang turun secara langsung ke lapangan melakukan penelusuran-penelusuran guna membuka berbagai macam tabir
dari kasus atau peristiwa pembunuhan Vina dan Eki dari tahun 2016 silam. Kalau Mbak Widya, beliau hanya bersuara di media sosial. Belum pernah kita menyaksikan bahwa Mbak Widya turun secara langsung untuk melakukan penelusuran, untuk interview atau wawancara dengan keluarga korban, dengan para saksi, maupun dengan terpidana yang saat ini masih mendekap di balik jeruji besi. Antara Kang Deddy Mulyadi dan Mbak Widya, memang saya secara pribadi menilai bahwa keduanya sama-sama berjuang untuk mengungkap peristiwa pembunuhan dari Vina dan Eki pada tahun 2016. Berjuang bersama-sama untuk mencari kebenaran, untuk membuka kasus ini setransparan mungkin demi penegakan hukum di negara Republik Indonesia, demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi tampaknya ada pro dan kontra. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi tidak diterima oleh Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik ini. Yang lebih keras ketika kita melihat perjuangan dari Kang Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu melakukan tes DNA dengan menggelontorkan dananya sendiri kepada Peggy Setiawan Cianjur yang katanya anak dari Pak Cecep Dahlan dan Ibu Elsa itu. Ketika hasil tes DNA itu keluar, membuktikan kepada netizen, kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak dari Cecep Dahlan dan Ibu Elisna. Tetapi tampaknya hasil ini tidak diterima oleh beberapa kelompok yang salah satunya adalah Ibu Widya. Mbak Widya meyakini bahwa Peggy Setiawan Cianjur yang katanya anak Pak Cecep Dahlan ini sebenarnya statusnya dititip, karena sesungguhnya Peggy Setiawan Cianjur ini adalah anak dari mantan Bupati Cirebon, yakni Pak Sunjaya. Ditambah lagi dengan beberapa keterangan dari netizen juga yang dulunya menjadi tim sukses dari Pak Sunjaya. Mereka mengaku bahwa Peggy Setiawan Cianjur ini bukan anak dari Cecep Dahlan, tetapi dia dititip oleh mantan Bupati Cirebon ini. Benarkah demikian? Tetapi untuk mengungkap fakta-fakta ini, saya sepakat dengan pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi bahwa kita harus turun, bekerja bersama-sama untuk mengungkap, melakukan penelusuran-penelusuran, interview, pengumpulan data, dan lain sebagainya. Tidak seperti yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang ada di Cirebon di tahun 2016 silam itu. Karena jujur, apa yang dilakukan oleh aparat penyidik di tahun 2016 silam itu rasa-rasanya tidak perlu kita bahas lagi karena memang tidak bisa dipercaya. Apa yang mereka lakukan semuanya hanyalah sandiwara belaka. Semuanya hanyalah rekayasa. Makanya kemarin Bung Hotman Paris Hutapea mengatakan bahwa kalau mau ungkap kasus ini, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kapolri harus membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kembali peristiwa dari tahun 2016 silam. Artinya kita harus mundur lagi ke belakang untuk kembali memproses kasus ini dari awal. Karena apa yang dilakukan oleh aparat penyidik yang ada di Cirebon itu benar-benar semuanya hanyalah rekayasa. Semuanya hanyalah sandiwara. Sehingga ketika bebasnya Peggy Setiawan Cirebon yang kuli bangunan sekaligus membuktikan kepada kita rakyat Indonesia bahwa para terpidana,
yang saat ini sedang mendekam di balik jeruji besi, dan juga aparat kepolisian yang ada di Cirebon yang sedang menangani kasus pembunuhan Vina dari tahun 2016 sampai tahun 2024, tidak ada titik terang sama sekali membuktikan bahwa kasus ini memang dijadikan sebagai bahan sandiwara. Banyak rakyat jelata, banyak masyarakat kecil yang menjadi tumbal dari peristiwa pembunuhan Vina dan Eki ini. Mari kita lanjutkan lagi komentar dari netizen dan juga dari Kang Deddy Mulyadi terkait dengan hasil tes DNA yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, dan juga ada beberapa komentar netizen lainnya yang tampaknya belum terima dengan hasil tes DNA itu. Mari kita simak videonya. Salahnya waktu di lapas Cirebon disodori menandatangani pernyataan. Guys, ini hanya opini saya saja ya. Kita berbicara tentang Kang Deddy. Kang Deddy masih belum berhenti, masih tetap menyuarakan, dan bahkan kita melihat memperjuangkan bagaimana supaya ketujuh orang yang sudah ditahan selama 8 tahun terakhir ini itu harus bebas. Kang Deddy sedang berjuang, dan saya sangat mengapresiasi itu. Saya masih sangat mendukung Kang Deddy untuk masalah yang satu ini. Walaupun sebetulnya ada sebuah kekecewaan saya bicara tentang tes DNA, bicara tentang Peggy Setiawannya Pak Cecep. Ini masih merupakan sebuah pertanyaan besar buat saya, dan mungkin juga buat sebagian netizen gitu. Pertanyaan ini mungkin buat saya kita bungkus dulu. Ini akan ada jalannya sendiri, akan ada cara sendiri Tuhan akan berikan untuk menuntaskan itu. Walaupun sebetulnya kita menyayangkan karena tes DNA itu Kang Deddy lakukan pada saat masalah ini belum tuntas teratasi gitu. Jadi apapun yang Kang Deddy sudah lakukan, saya tetap apresiasi, saya tetap mendukung. Hanya saja kita kesampingkan dulu bicara tentang Peggy Setiawan Kang Cecep, karena itu akan ada waktunya. Yang kita harus perjuangkan sekarang, membantu Kang Deddy bagaimana caranya untuk mengatasi atau mencari solusi tentang ketujuh orang yang sudah dihukum. Kasus yang terakhir ini sudah kita lihat statusnya, di mana Sudirman sendiri menghilang, Pak RT dengan anaknya si Mas Kavinya juga sudah terlihat sampai sejauh mana pemaparan mereka atau alibi-alibi mereka terhadap keadaan yang terjadi pada saat kejadian 8 tahun yang lalu itu. Ini sudah mulai terlihat, sudah mulai kelihatan. Dan buat saya, kita sokong, kita dukung penuh Kang Deddy untuk saat ini mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan 7 orang yang sudah dipidanakan sampai saat ini. Ya, karena sekali lagi buat saya bicara tentang Peggy Setiawan Kang Cecep, Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu. Kang Deddy hanya manusia biasa. Walaupun saya sempat kecewa, tapi kini kita harus semangat, tetap mensupport apa yang dilakukan Kang Deddy sekarang. Yang lebih penting bagaimana untuk menyelesaikan masalah ketujuh orang yang masih ditahan sampai saat ini. Saya kira itu masalah opini saya, itu opini saya ya, bukan masalah, tapi itu opini saya yang saya kira kita harus bisa lebih bijak untuk menyikapi agar semua bisa terselesaikan dengan baik satu persatu. Oke guys. Deddy Mulyadi ini siapa? Mohon maaf ya, saya tahu beliau adalah public figure, ya kan, pejabat. Tetapi apakah beliau memiliki wewenang untuk penyelidikan dan penyidikan? Itu menjadi tanda tanya. Kalau dia mulai membawa orang, dia lakukan DNA, itu adalah proses
lidik sidik Pak. Yang harusnya dilakukan ketika lidik sidik kan orang ditangkap misalnya atau diperiksa di situ kan, wah kayaknya dia nih, coba DNA kamu dia, coba sperma kamu, coba apa, diperiksa gitu kan. Itu kewajiban dari polisi Pak, bukan kewajiban Dedi. Jadi apapun yang Dedi lakukan dan misalnya dia dapatkan alat bukti pun, itu menurut saya nanti akan menjadi kontraproduktif. Karena kalau alat bukti didapatkan dengan cara yang tidak benar, gugur Pak. Alat bukti itu nggak bisa dipakai ya. Jadi jangan, seharusnya melakukan itu tuh jangan, nggak bisa, karena itu tidak ditemukan dengan alat yang sah, dengan cara yang sah, sehingga batal demi hukum, malah jadi bisa melepaskan si penjahat. Ya, juga saya meminta agar CCTV-nya juga dibuka. CCTV yang dibuka bisa dua. Yang pertama, kalau ingin mengejar tuduhan pelemparan, buka CCTV-nya Indomaret. Karena posisi mereka, SMP 11 itu di sampingnya ada Indomaret. Kalau kemudian CCTV terjadinya peristiwa kematian Eki dan Vina, itu kan ada di flyover. Jangan semaunya, jangan ikut-ikutan. Ya, nanti suatu saat Anda terjerat hukum lah kalau ikut-ikutan. Mau Kang Dedi, mohon maaf loh. Jangan dibawa Rena kemana-mana. Ya kan? Ini hukum, fakta. Jangan cerita saya yakin saya bisa merekonstruksikan kejadian ini 2016 seperti sekarang. Itu kita asumsi dia. Oh, dia 2016 entah kemana. Oh, jangan banyak ngomong, silakan aja. Mau PK ngomong terus, ajukan aja PK. Mau jadi saksi PK ngomong terus. Ini membangun apa? Membangun opini, jangan, kasihan. Bagaimana kalau keluarga kita gitu loh ya. Nah, dari Kang Dedi sendiri dan keluarga terpidana ini kan yakin banget Pak Pasren ini berbohong gitu, maksudnya full power lah gitu bicaranya. Gimana nih Pak, Bapak sebagai kuasa hukum melihat? Dia sebagai apa kok bisa yakin? Keyakinan itu di pengadilan, nanti proses hukum ada penilaian. Apa kompetisinya dia? Dia hanya cerita si A, si B, si C jadi saksi. Ada pesan mungkin untuk masyarakat dan netizen yang menghujat Pak Pasren sendiri? Jadi gini lah, anggap ini netizen itu keluarga Anda, adik Anda, anak Anda. Bagaimana kalau dibullying, kalau netizen, ya, rumah Anda diunjuk rasa malam-malam, ya, jangan semaunya, jangan ikut-ikutan, ya, nanti suatu saat Anda terjerat hukum lah kalau ikut-ikutan. Hukum ini bisa Kira-kira kalian bisa nggak upload kembali itu video KDM pada pertama kali KDM jumpa dengan Pak Cecep, ya kan? Kita nggak menuduh nih, saya nggak nuduh, kira-kira masuk logika sehat. Ya, mau masuk logika sehat. Kalau orang menikah di bawah tangan, umur 12 tahun, kira-kira udah punya jembut belum dia? Kalau zaman dulu sekolah itu umur 6 tahun belum diterima, harus 7 tahun. Artinya 7 tambah 6 aja baru 13 kan. Nah, ayo. Kalau dia umur 12 tahun berarti dia masuk sekolah umur 6 tahun kan. Tamat SD dia menikah. Satu pertanyaan, udah disunat apa belum? Udah punya jembut apa belum? Itu satu. Ya kan? Ya itu satunya. Kira-kira jarak anak Pak Cecep, ya, kita nih matematika, Bro. Anak Pak Cecep umurnya 30 tahun, Pak Cecepnya umur 44. Ya kan? Gitu aja. Ya, jejak digital ini nggak bisa juga ya cepat dihapus seperti itu. Kemudian ibunya kelahiran 1960, anaknya 1997 lahirnya. Jauh kali bro, jaraknya muda kali ini. Ini ibu ajaib sama anak ajaib bener-bener bro. Kok mukanya tuaan anaknya daripada ibunya kira-kira, ada nggak kira? Apa gimana ini? Ya. Sedangkan jejak digital banyak. Kunjungan ke sana ya, mantan bupati yang lagi masih penjara itu ya. Kunjungan ke sini, kunjungan ke sana, itu banyak Pak Cecep mengawalnya saat mudanya. Boleh buktikan kalau nggak percaya. Nah, Pak Cecep umur 44 tahun, anaknya umur 30 tahun, berjarak 10 tahun, hamilnya
90 berarti Pak Cecep umur 11 tahun udah memiliki cabang bayi umur 11 tahun. Karena antara anak sama bapaknya itu cuma berapa tahun? 10 tahun jaraknya ya. Terus pada kala Pak Cecep menikah itu, umur kurang lebih 11 tahun. Ajaib sekali bro, anaknya. Ajaib sekali loh, anaknya itu. Nah, kalau kita mau belajar ke matematika, ya, lah 40 tahun kurang 30, 10 tahun. Ya kan? Artinya 10 tahun Pak Cecep, umur 10 tahun nikah. Ah gitu bro. Oke guys, dalam cuplikan video di season kedua ini, ada dua hal yang mau saya tanggapi. Yang pertama, kalau kita mau berbicara tentang keluarga dari Pak Cecep Dahlan, memang dari dulu, sejak pertama kali Kang Deddy Mulyadi melakukan penelusuran, itu memang sudah banyak kejanggalan yang sangat membingungkan bagi kita netizen Indonesia. Dan itu disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi juga. Kita menyaksikan bersama-sama podcastnya mereka. Ketika hari ini, Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik ini kembali mengajak kita untuk kembali menyimak podcast pertama kali dari Kang Deddy Mulyadi bersama keluarga dari Cecep Dahlan ini. Memang waktu itu banyak sekali kecaman-kecaman dari netizen kepada keluarga dari Peggy Setiawan Cianjur ini. Kejanggalan-kejanggalan ditemukan kala itu adalah, pertama misalnya, nama ayah kandung ketika ditemukan di buku induk sekolah, ayahnya Peggy Setiawan Cianjur ini adalah Cecep Dahlan. Tetapi berbeda ketika nama ayah Peggy Setiawan di buku Kleper. Itu adalah M. Soleh. Itu kejanggalan yang pertama. Kejanggalan yang kedua, ijazah SD-nya tidak ada foto. Tidak ada sidik jari pula. Itu kejanggalan yang kedua. Kejanggalan yang ketiga, di akte kelahiran, nama Peggy Setiawan, anak dari Cecep Dahlan dan Ibu Elisna, tetapi berjenis kelamin perempuan. Lalu, perbedaan usia antara Cecep Dahlan dan Peggy Setiawan. Peggy Setiawan lahir pada tahun 1997. Sementara Cecep Dahlan, pengakuan pertama kali dengan Kang Deddy Mulyadi, lahir pada tahun 1960. Artinya, dalam usia 12 tahun, Peggy Setiawan sudah lahir, sudah punya anak. Dan di usia 11 tahun, artinya Cecep Dahlan ini sudah menikah dengan Ibu Elisna. Ini yang menjadi kejanggalan. Setelah itu, pernyataan dari Pak Cecep Dahlan ini berubah lagi. Ketika dilakukan interview yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Artinya bahwa ketidakkonsistenan yang disampaikan oleh Cecep Dahlan ini menimbulkan kegaduhan juga di tengah netizen Indonesia. Menimbulkan kecurigaan. Belum lagi ada beberapa cuplikan video yang menerangkan bahwa
Peggy Setiawan Cianjur ini bukan anak dari Cecep Dahlan. Cecep Dahlan itu katanya dulu adalah sopir dari Pak Sunjaya. Dan Peggy Setiawan ini statusnya dititip. Sehingga untuk mengungkap kebenaran siapa sesungguhnya Peggy Setiawan Cianjur ini, siapa sesungguhnya Cecep Dahlan, siapa sesungguhnya Ibu Elisna dan lain sebagainya, memang butuh perjuangan yang ekstra keras. Tetapi sayangnya, aparat kepolisian di Cirebon seolah-olah tutup mata dengan berbagai macam kritikan dari netizen, dengan berbagai macam permintaan dari netizen, dengan berbagai macam tuntutan dari netizen, agar memeriksa keluarga dari Cecep Dahlan, Peggy Setiawan Cianjur, Ibu Elisna dan lain sebagainya. Karena memang faktanya sampai hari ini, keluarga ini tidak pernah dipanggil oleh polisi. Malah yang aktif untuk melakukan penelusuran-penelusuran, menggali berbagai informasi melalui podcast itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Sehingga saya secara pribadi harus memberikan apresiasi kepada Kang Deddy Mulyadi atas segala perjuangannya yang luar biasa, sehingga berkat perjuangan dari Kang Deddy Mulyadi, kita rakyat Indonesia bisa memperoleh berbagai macam data yang dikumpulkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan salah satu perjuangan Kang Deddy Mulyadi misalnya adanya PK kepada Saka Tatal. Dan juga perjuangan dari Kang Deddy Mulyadi, puji Tuhan akhirnya Peggy Setiawan juga yang adalah kuli bangunan ini bisa dibebaskan. Karena data-data itu yang menjadi patokan yang dikumpulkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Mari kita netizen Indonesia bergandeng tangan bersama-sama untuk mendukung orang-orang yang berjuang melawan kezaliman penegakan hukum di bangsa ini demi menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita lanjutkan lagi. 5 tahun. 5 tahun tambah 12. Lulus aja 17 tahun. Rudiana, keluar lu. Udah terlalu banyak orang yang lu korbanin ya. Seharusnya kita itu dia iba sama lu. Sebagai orang yang udah kehilangan anak, orang yang sudah berada pada posisi yang mengenaskan. Tapi ternyata kelihatan ini justru permasalahannya itu dari elu gitu loh. Lu ngorbanin orang-orang yang gak bersalah. Salah satu sih Sudirman ini. Kayaknya lu tahu gitu dia orang yang gak bisa apa-apa. Orang yang berada pada tingkat kelemahannya yang bisa dibilang memprihatinkan gitu. Lu jadiin korban. Udah gitu sekarang udah merebak seperti ini permasalahannya. Lu pakai main tenis, main bulu tangkis ya. Udah kayak Lim Swicking aja lu pegang ini foto bareng lagi sama petinggi-petinggi institusi lu itu. Yang saya bingung juga, ini petinggi-petinggi yang di Cirebon gitu, kepolisian yang ada di Cirebon, itu kok kayak malah jadi kayak petantang petenteng, sementara sudah jelas terlihat baik di media dan di semua di media sosial, itu udah kelihatan gitu permasalahannya itu seperti apa. Tapi kenapa kalian kayaknya cengenges, seakan-akan kalian berada dalam satu kungkungan yang begitu tebal besinya yang gak bisa ditembus oleh siapapun. Ini bahaya negeri ini. Oh come on, Pak Listio Sigit yang terhormat, coba lihat anak buah Anda gitu loh. Mereka ini sudah mempermalukan institusi yang sangat kami junjung tinggi dan hormati gitu. Sementara mereka seakan-akan menjadi orang yang begitu kebal banget, gak bisa diapa-apain gitu. Kang Deddy kembali lagi membuka satu fakta, bahwa terjadi permainan-permainan yang memang tidak seharusnya ini terjadi.
ketertutupan ini mereka berlaku seakan-akan kehidupan negara kita masih kehidupan negara kita yang 20-40 tahun lalu. No way sekarang, nggak bisa, ya. Jadi tolong, Rudiana, keluar lu. Jangan dekem di situ, sembunyi di balik ketek-ketek orang yang lu anggap bisa menutupin atau bisa melindungimu. Cukup, gitu. Udah boleh, ini udah waktunya. Jadi Polres Cirebon maupun Polda Jawa Barat, cobalah lebih transparan. Pegang dan ingat sumpah dan komitmen Anda pada saat menjadi aparatur negara, menjadi aparat, menjadi pembela kebenaran, pengayom masyarakat. Buktikan itu. Ini saatnya Anda membuktikan untuk memperbaiki nama baik Anda gitu. Yang mendasari ibu tidak percaya itu dulu ibu mengetahui atau mendapatkan informasi tentang apa mengenai Peggy Setiawan Cianjur, bahwa anaknya mantan bupati. Banyak. Ya, Banyak. Nggak apa-apa. Ya, ya, salah satunya kan ciri-ciri DPO itu. Penjelasan yang begini, coba. Ya, salah satunya kan ciri-ciri DPO itu ada memiliki anting. Kenapa buru-buru? Salah satu antingnya dioperasi, ya, bekas kupingnya salah satunya dioperasi. Kedua, dia katanya tidak pernah main ke Cirebon, tapi dia anggota geng motor di Cirebon, warawiri ke Cirebon. Itu kedua. Ketiga, dia tidak pernah mengenal katanya keluarga ini, apalagi yang namanya Elis, karena Elis itu asisten rumah tangga seseorang dulunya, ya Pak. Elis itu asisten rumah tangga di mana? Ya, dari seseorang pejabat dulunya. Ya, jadi Pak Cecep juga dulu dekat sekali sama orang yang lagi di penjara. Ketiga, yang namanya pernikahan pada waktu itu seorang anak pejabat, di situ dia ada hadir di situ di dalam keluarga situ 2018 lalu hadir, tertangkap kamera, itu baru yang namanya tertangkap kamera. Nah, salah satunya 2018 Elis apa Cecep? Itunya Elis juga ada di sana, kemudian anak-anak yang Pak Cecep itu ada di sana juga, ya kan, pada saat pernikahan yang namanya mantu. Ya, apalagi kalau sekolah itu ibu tadi sebut sekolah tidak terdeteksi. Kalau yang namanya yang ada di yang namanya Cianjur tidak deteksi atas nama orang tuanya Elis dan Pak Cecep, itu tidak terdeteksi yang namanya di Cianjur. Tapi kalau di Cirebon ada, itu satu. Nah, artinya itu yang di belakang ini foto Elis itu yang sekarang Elis yang pinggir ini yang 2018 lalu pada saat pernikahan mantu ini, ya, serah-serahan pada saat itu masih muda. Nah, kenapa sekarang Elis itu ada datanya di situ 1960? Artinya itu yang Elis yang sekarang jadi ibunya Peggy Setiawan Cianjur gitu? Iya. Elis ini sekarang ini kalau memang dia ini dulu punya anak Peggy Setiawan, kenapa 2018 lalu Peggy Setiawan itu enggak bergandengan dengan Ibu Elis? Kenapa bergandengan dengan keluarga yang lagi hajatan? Ya. Nah, kemudian kalau sekolah dulu pernah beredar apa screenshot dari status Facebook Peggy Setiawan ya, yang speed apa tuh ya, itu ada yang tulisannya lulus SMK N1 Mundu Cirebon. Itu konfirmasi enggak hal itu bener apa enggak? Iya, ya, kita ada kan melihat dari angka nomor ijazah, ya, nomor ijazah itu tidak deteksi dari Kesatuan Cianjur, ya, pendidikan Cianjur. Dari nama orang tua sampai ijazahnya itu kan nggak ada tercatat di ini, di yang namanya kesatuan. Itu juga yang membuat kita curiga kenapa belum disidik jari. Geng motor kesana kemari, ya, bisa mampu uangnya besar, ya, sedangkan untuk tebus ijazah nggak bisa.
untuk 8 tahun. 8 Oke. tahun ijazah didiamkan di sana gitu. Oke, jadi atas dasar itu tadi semua yang Ibu jelaskan, sehingga Ibu tidak percaya hasil percaya dengan DNA yang saya. keluar kemarin. Tidak. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja konflik antara Kang Deddy Mulyadi bersama Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik ini, sesegera mungkin untuk memperoleh titik terangnya. Karena saya sangat yakin dan percaya bahwa ini mungkin ada miskomunikasi antara perjuangan dari Kang Deddy Mulyadi dan juga Mbak Widya, karena keduanya kita tahu sama-sama mereka berjuang untuk mencari kebenaran demi menegakkan keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Cuma bedanya bahwa Mbak Widya hanya bisa bernarasi di media sosial, sedangkan Kang Deddy Mulyadi, dia turun langsung melakukan interview, penelusuran-penelusurannya terhadap keluarga korban, para saksi, maupun tetangga-tetangga korban. Itu dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan berbagai macam cara, bahkan sampai melakukan tes DNA kepada Peggy Setiawan yang anaknya Pak Cecep Dahlan ini. Dengan demikian, saya berharap bahwa kita netizen Indonesia tetap kritis, tetap pantau terus perkembangan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Karena bagi saya secara pribadi, dalam konten-konten saya untuk membahas perkembangan dari kasus Vina dan Eki ini, bukan soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tetapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyuarakan demi bersama-sama kita memperjuangkan bahwa keadilan sosial itu harus bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan dari mereka yang para penguasa, bukan dari mereka yang punya jabatan, bukan dari mereka yang punya kepentingan, dan bukan dari mereka yang punya miliaran rupiah. Tetapi harus bisa dirasakan oleh kita, seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang saya persembahkan kepada pemirsa sekalian bisa berguna dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Ciao.